di kalian di malam hari bulan Ramadan. Nah, karena dulu puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat Nabi yang lain. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an itu sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka sisa-sisa dari syariatnya itu bisa kita lihat ternyata orang Kristen juga punya puasa. Orang Yahudi juga punya puasa, agama-agama yang lain juga punya puasa. Konon katanya agama-agama yang ada di dunia ini itu merupakan ajaran yang turun kepada Nabi, tapi ajaran tersebut disesatkan oleh pengikut setelahnya. Ya bisa jadi ya, Allah Ta'ala alam, tapi harus dipastikan terlebih dahulu. Ya bisa jadi Buddha itu dulu mungkin seorang nabi, tapi pengikut setelahnya itu menyesatkan atau mengubah syariatnya. Sama kayak Yahudi, agama Yahudi itu aslinya dulu Islam, tapi ketika Nabi Musa sudah meninggal, dan Nabi setelah Nabi Musa itu Yusha bin Nun, ya, itu juga sudah meninggal, maka mulai ada penyimpangan-penyimpangan. Maka dalam syariat Islam, Islam itu dijamin oleh Rasulullah SAW, setiap 100 tahun akan datang orang yang mayujad dinahu, orang yang akan memperbarui lagi agama ini. Maksudnya ialah mengembalikan Islam itu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita baca ayat Al-Quran tadi, kita akan mendapati dua fakta yang harus kita ingat dan harus kita amalkan di bulan Ramadan. Pertama ialah fakta bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Bulan Ramadan itu ialah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Padahal bulan Ramadan ini kalau kita kita lihat mana yang lebih identik bulan Ramadan itu dengan sholat tarawih atau dengan Al-Qur'an. Sebenarnya yang lebih identik itu dengan sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih itu nggak ada di selain bulan Ramadan. Maka seharusnya ya kita melihat-lihat hikmah ya. Kenapa di dalam Al-Quran itu nggak dibilang bulan Ramadan itu ialah bulan disyariatkannya sholat tarawih. Seharusnya kan begitu, karena bulan Ramadan itu identik dengan sholat tarawih. Tapi Allah menggunakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Bulan Ramadan itu ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, bulan Ramadan itu lebih identik dengan Al-Quran daripada sholat tarawih. Maka sangat bahasa yang lebih halusnya walaupun saya mau bilang sangat aneh gitu. Sangat aneh orang yang sangat memaksakan diri untuk sholat tarawih, tapi dia tidak pernah menyentuh mushaf di bulan Ramadan. Maka dia harus memastikan diri dia ketika bulan Ramadan itu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan lihat fakta-fakta bahwa malaikat Jibril itu merapikan hafalan Quran Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan. Dan nanti di Ramadan terakhirnya Rasulullah SAW, itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, memurojaah, memastikan bahwa susunan Al-Quran itu rapi sebanyak 2 kali. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya, malaikat Jibril itu hanya sekali, satu gelombang saja merapikan ayat Al-Quran, itu momennya di bulan Ramadan. Tapi di tahun terakhir Rasulullah hidup, malaikat Jibril itu 2 gelombang, 2 kali memastikan bahwa ayat Al-Quran yang dihafal oleh Nabi Muhammad itu telah disusun sesuai dengan yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Maka bulan Ramadan itu ialah bulan Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Maka setelah ini kalau masih ada yang dokter yang belum memegang mushaf di bulan Ramadan ini, maka mulailah dari sekarang. Harus ada interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan itu lebih identik dengan Al-Qur'an daripada sholat tarawih. Walaupun ini bukan mengatakan wani sekiranya bilang kalau gitu nggak usah sholat tarawih, enggak. Malah semua momen kebaikan kita jangan sampai tinggalkan satu.
Jadi sholat tarawih jangan sampai tinggal, tilawah Al-Quran juga jangan sampai tinggal, lalu bersedekah, mentraktir bukaan orang, itu silahkan dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diingat di bulan Ramadan ini juga ialah memperbanyak doa. Karena ayat setelah berbicara tentang orang yang musafir, orang yang tidak bisa berpuasa dan sebagainya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah wahai Muhammad, aku ini dekat. Uji budak watad da'i zada'ana. Ini yang luar biasanya. Uji budak watad da'i. Aku akan menjawab setiap doa yang dibacakan oleh orang di bulan Ramadan ini. Dan Allah menggunakan uji budak watad da'i. Allah itu mengijabah doa siapapun orangnya, walaupun dia dalam hidupnya baru berdoa itu sekali. Jadi saking maksiatnya dia, selalu berbuat maksiat, dan dia baru sempat berdoa memohon pada Allah itu sekali dalam hidupnya, dan itu dia lakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi bayangkan, jangan sampai pelit-pelit berdoa. Makanya dalam sunnah dan keutamaan bulan Ramadan itu, sebelum berbuka itu kan kita harus memperbanyak doa, karena itu waktu-waktu yang mustajab. Dan doanya nggak cuma masalah ibadah. Kalau lagi perlu laptop, ya doakan, ya Allah semoga mudah untuk dimudahkan rezeki untuk beli laptop. Kalau lagi perlu motor karena kampus jauh dari kos, silakan. Atau mau pergi umroh, ya Allah udah lama nggak pergi umroh, silakan. Maka doa-doa ini insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Nah, itu dua amalan yang sangat penting karena dia disinggung dalam Al-Quran. Pertama tadi ialah tilawah Al-Quran, yang kedua ialah banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Sedangkan fakta-fakta yang lain yang bersedekah lah, yang membukakan orang, yang mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, tapi ada sebuah fakta ya, istilahnya yang perlu Ana sampaikan. Dan di setiap pengajian-pengajian yang backgroundnya dari Fakultas Kedokteran, saya sering mengungkapkan fakta ini. Ini kalau fakta ini baru akan didapatkan kalau orang sudah belajar fikih itu di levelnya agak advance. Nah, kalau misalnya di pengajian TPA, TPSA di masjid, jarang diajarkan fakta tentang ini. Jadi, di Kota Lima, kapan orang itu bisa bertayamum ya? Nah, orang bisa bertayamum, orang bisa membatalkan puasa, itu ternyata bukan fatwa dari seorang ulama. Dan dia harus keluar dari rekomendasi dari seorang dokter. Nah, ini faktanya di buku fikih. Di kitab-kitab fikih begitu. Nah, dokter yang mana yang boleh mengeluarkan, oh Anda boleh bertayamum, Anda boleh membatalkan puasa, Anda boleh tidak melakukan syariat ini dan itu. Itu boleh dilakukan oleh seorang dokter. Nah, ini di Kifayatul Akhyar, kita Kifayatul Akhyar, di penulisnya Imam Husni. Maka beliau mengatakan lil maridi ayatamida ala ma'rifati nafsihi fi kaunil marda waqufan idza kana arifan. Kalau orang sakit boleh dia bertumpu pada keadaan dirinya. Misalnya dia merasa sakit, nggak sanggup berpuasa, silahkan dia batalkan. Kalau dia menganggap bahwa tidak bisa bertayamum, silahkan. Wa yajuzu lahu ay ya'tamida ala qauli tabibil hazik. Boleh dia dan harus beriktimat, bersandar kepada rekomendasi dari dokter yang hazik. Fala yuqbal ghairu hazik. Tidak boleh seorang muslim itu mendengarkan rekomendasi dari dokter yang tidak hazik. Nah, hazik ini apa? Jadi dalam fikih itu ada istilahnya dokter hazik dan ada istilahnya dokter yang tidak hazik. Dokter hazik, kalau misalnya ada pasien
setelah antum periksa, setelah dokter-dokter ini periksa, dikatakan, oh ini silahkan batalkan puasa, ini silahkan bertayamum. Maka dilihat dulu, pasien tadi melihat dulu, ini dokter hazik atau enggak. Kalau dia tidak hazik, enggak diterima tuh fatwanya. Tapi kalau dia hazik, maka bisa diterima. Apa syarat dokter hazik itu? Wa yustarut ma'ahiztihi. Pertama Islam. Maka dokter yang Islam lah yang bisa diterima, boleh membatalkan wudhu atau membatalkan istilahnya tidak berwudhu tapi diganti dengan tayamum, atau dia boleh membatalkan puasa. Jadi fala yuqbal qaulul kafir. Nah, ini harus apa adanya ya. Ini kitab saya nggak boleh menyembunyikan kata-kata dan sebagainya. Maka seorang pasien, mohon maaf langsung dimir ya. Seorang pasien kalau misalnya dia berobat kepada dokter yang kafir dan dokter kafir itu bilang, oh Anda boleh tidak berpuasa, Anda boleh bertayamum, maka nggak diterima perkataannya. Karena yang diterima itu pertama syaratnya ialah dokter hazik. Yang kedua ialah balik. Dokter nggak mungkin balik ya, tapi istilahnya dalam fikih dokter yang sudah balik. Fala yuqbal qaulu sabi, nggak diterima dokter-dokteran gitu ya. Anak TK yang jadi dokter atau dari mana. Nah, yang ketiga itu ialah adalah sifat adil dari seorang dokter. Adil ini dalam istilah agama lawannya ialah fasik. Nah, gimana cara kita mengetahui istilah adil ini? Maka kita harus tahu dulu definisi fasik apa. Fasik ini ialah orang yang terbiasa melakukan dosa. Jadi dia biasa meninggalkan sholat, biasa berbohong, biasa bikin surat sakit palsu, ya kan? Atau dia biasa melakukan kebohongan, biasa bohong, biasa berbuat dosa, biasa minum minuman keras. Bisa jadi ada dokter yang melakukan itu kan. Dan kalau adil, dia berarti terkenal tidak pernah terlihat melakukan dosa. Jadi dia orang nggak pernah melihat dia berdosa. Jadi dokter itu dia tidak pernah minum minuman keras di depan umum, nggak pernah ketahuan berzina, nggak pernah ketahuan berbohong, nggak pernah membuat kesaksian palsu. Dan bahkan kalau adil ini dalam istilah Islam itu ialah orang yang menjaga kewibawaan dia sebagai ulama atau sebagai seorang dokter. Kalau di kitab-kitab fikih itu apa saja tanda-tanda ulama itu menjaga kewibawaan ulamanya. Maka tanda-tandanya ialah dia memakai peci misalnya. Dia pakai peci. Maka kalau ada ulama yang kemana-mana nggak memakai peci, maka nggak diterima tuh fatwanya dan sebagainya. Atau dia kalau ulama itu nggak boleh kelihatan lututnya, walaupun lutut itu masih aurat gitu, bukan masih bagian luar aurat gitu. Jadi kalau orang awam pakai celana pendek nggak ada masalah, karena auratnya kan dari pusar sampai lututnya. Tapi kalau ulama tadi dia kelihatan lututnya, maka itu ulama yang fatwanya tidak diterima. Nah, maka kalau dokter juga begitu, harus menjaga kewibawaan dia sebagai seorang dokter. Maka pastikan bentuk-bentuk kewibawaan sebagai seorang dokter ya tentu harus punya integritas, kejujuran. Kalau bisa juga dokter yang terbiasa nampak sama masyarakat, dia sholat di masjid, lalu pakaiannya nggak pernah ala kadarnya gitu ya, pakai celana pendek ke pasar gitu, atau pakai singlet kemana-mana gitu. Nah itu menghilangkan kewibawaan dia sebagai seorang dokter. Maka kalau misalnya seorang pasien melihat dibilang sama dokternya, oh ini boleh bertayamum, ini boleh membatalkan puasa, tapi dokter ini terkenal sering ngerokok gitu kan. Nah, padahal dokter itu bilang nggak boleh merokok, tapi dia merokok. Nah, itu kan berarti dia fasik tuh, nggak konsisten dengan ilmunya. Maka fatwa dokter ini nggak bisa diterima gitu. Atau dia
ini apa nggak boleh apa silahkan bertayamum, tapi dia terkenal dokter yang minum minuman keras kan? Itu yang nggak diterima. Maka ini harus dilakukan nih, karena dalam syariat Islam dokter itu bisa diterima apa namanya keputusannya, bisa diterima apanya ilmunya kalau dia dokter yang hazik. Tapi kalau dokter yang tidak hazik, tidak muslim dan tidak menjaga adalahnya, maka dokter tersebut kalau dia berfatwa tidak perlu didengarkan. Nah ini sebuah apa ya, sebuah fakta yang harus kalian karena dokter maka harus menjaga kewibawaan sebagai dokter. Dan saya banyak mengenal beberapa dokter di FK Unan itu terkenal dengan orang yang ahlul masjid ya. Saya punya tetangga mungkin dosen FK Unan tapi udah pensiun, udah jauh dulu pensiun, udah tahun 2000-an pensiun. Tapi saya melihat beliau itu orang yang selalu menjaga sholatnya di masjid. Dan bahkan sekarang beliau itu udah pakai tongkat karena ada pengkapuran di tulang punggungnya, nggak tahu lah, istilah kata beliau gitu. Jadi harus pakai apa namanya untuk menegakkan ya agar beliau bisa berdiri, tapi beliau tetap konsisten untuk bisa sholat di masjid. Nah itu dokter Hazik tuh, dokter Hazik karena beliau terkenal sama masyarakat, integritasnya terjaga, nggak pernah ngomong aneh-aneh dan sholat berjemaah di masjid, integritasnya terjaga dan sebagainya. Banyak. Dan beliau termasuk orang yang sangat disiplin dalam sholat berjemaah di masjid. Ini yang saya kagumi. Dan itu dosen dari Fakultas Kedokterannya UNAN. Maka ini dokter yang hazik. Maka semoga nih dengan ceramah ini terbentuklah nih berapa nih? Ada 73 dokter hazik insya Allah. Dan nanti di mana-mana kita dapati dokter di M. Jamil insya Allah dokter hazik, di Ahmad Mukhtar dokter hazik, di RSCM nanti dokter hazik. Nah ini penting, kalian harus mencoba menjaga kewibawaan sebagai seorang dokter. Nah itu pelajaran ini kita berapa menit lagi nih, kalau keenakan nggak bisa gitu. Berapa dokter Alif ya? Berapa lama lagi? Setengah jam lagi satu. Oh, masih lama lagi. Sampai jam 7 satu. Oke. Nah, karena masih berkaitan dengan puasa, saya mau nge-share tentang ini ilmu fikih paling standar dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada sebuah gimana cara mengungkapkannya. Jadi karena orang-orang nggak disiplin lagi belajar ilmu, maka muncullah orang-orang yang tidak punya kapasitas tapi mengeluarkan fatwa. Nah ini kan kalau di dunia kedokteran, kalian kan harus melewati level ilmu kan dari SD, SMP, SMA pun harus terbaik. Dari SMA terbaik baru bisa masuk FK Unan. Dan itu ilmunya kan berjenjang ya. Dari matematika tambah kurang kali bagi, naik ke aljabar, naik ke simpostan, naik ke kalkulus, kan naik, ilmunya naik. Nah, dan itu tabiat ilmu semuanya. Orang harus mulai dari yang dasar dulu, naik, baru bisa dia jadi dokter. Dan dokter juga escape dulu, baru setelah itu spesialis kan ada jenjang. Nah sekarang orang mau belajar Islam itu dalam faktanya sebenarnya ada levelisasi juga. Nah masalah sekarang ialah bukan mau menegasikan kiprah orang-orang hijrah, tapi dengan adanya hijrah ini, orang-orang yang tidak punya kapasitas ilmu dengan mudah dia mengatakan ustadz ini sesat, ustadz ini nggak layak diterima ilmunya. Padahal baru kemarin dia bertobat, baru sekarang dia ikut pengajian, dan pengajiannya baru tentang masalah ikhlas, tentang masalah bersabar. Tiba-tiba dia udah bilang bahwa
waktu anggota MUI itu sesat, karena dia tidak semanhaj, dia tidak memanjangkan jenggot, dia tidak memendekkan celana. Dengan mudah dia menyesatkan itu. Padahal dia tidak melewati jenjang ilmu tadi. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan ikut sertifikasi di SNMUI. Dan beliau di MUI itu sangat sangat disiplin dengan ilmu. Dan saya melihat ulama-ulama di MUI insya Allah secara zahir itu orang-orang yang integritasnya terjaga dan kewaroannya dengan dunia itu sangat terjaga. Bahkan ini salah satu faktanya juga ya, bahwa untuk kan ada khilafiyah di dalam fikih ini, apakah kepiting itu halal atau enggak? Karena kepiting itu hidup di dua dunia gitu kan. Di laut sama di darat gitu. Nah, itu kan kalau ada kiai yang mengatakan itu, ya dia cuma mengetahui fakta itu saja. Ternyata MUI itu nggak mau berfatwa dengan semena-mena. Gitu. Mereka undang profesor IPB yang membahas tentang kepiting gitu. Dari semuanya lah tentang kepiting. Maka difatwakan ternyata kepiting itu tidak haram. Kenapa? Dia ialah aslinya binatang laut. Lihat bagaimana MUI itu juga menjaga integritas ilmu. Gitu. Maka sekarang kita kalau mau belajar fikih itu juga harus berjenjang. Nah, orang yang nggak berjenjang dalam belajar fikih maka pasti dia akan serampangan tuh, nggak teratur cara berpikirnya, tidak teratur dia beribadah. Maka ini kesempatan ini saya nge-share dikit aja, ini kitab fikih paling dasar. Kalau orang mau belajar fikih, ini paling dasarnya. Dan kalau yang mau naik lagi nanti Fathul Qorib, naik lagi nanti Kifayatul Akhir, naik lagi nanti baru kitabnya Imam Nawawi dan sebagainya. Nah, dokter perlu tahu ini karena nanti kalian akan ngasih rekomendasi kepada pasien ini dan itu, maka harus tahu nih beberapa fakta tentang fikih. Dan ini saya ambil dari kitab fikih paling dasar. Nah, ini pertama ya. Jadi kita wasyara itu wujub siam salah satu asya. Syarat wajib puasa. Jadi kalau tiga ini ada dalam satu orang, maka dia wajib berpuasa. Pertama dia Islam, yang kedua balik berakal, dan yang ketiga ialah mampu berpuasa. Jadi kalau dalam satu orang itu 3 syarat itu terpenuhi, maka dia wajib berpuasa. Dia Islam, balik dan berakal. Nah, mampu berpuasa ini siapa yang mendefinisikan? Maka yang bisa mendefinisikannya ialah dokter. Jadi kalau misalnya dokter bilang, oh ini dia tidak mampu berpuasa, ya bilang saja ini boleh berbuka, nggak perlu berpuasa. Karena dia tidak mampu berpuasa dan dia didiagnosa oleh dokter yang hazik. Itu syarat wajib puasa. Nah kalau faraidus shaum ini rukun berpuasa itu cuma 2 sebenarnya. Niat dan imsak. Niat dan menahan diri dari yang membatalkan. Nah, ini karena kita belajar mazhab Syafi'i dulu, niat dalam berpuasa itu harus harus ditetapkan mulai dari maghrib sampai sebelum sahur. Maka kalau orang berniat berpuasa ketika waktu sahur, maka dalam mazhab Syafi'i niatnya nggak sah karena dia tidak tabyid, tidak memalamkan sahurnya, tidak memalamkan niatnya. Jadi waktu niat dalam puasa itu ialah dari maghrib sampai sebelum sahur. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 cara untuk berniat. Pertama, berniat di hari pertama di bulan Ramadan dengan niat berpuasa selama 30 hari. Yang kedua ialah setiap malam dia harus meniatkan besok saya berpuasa. Itulah kenapa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa esok hari. Nah, itulah kenapa di masjid-masjid di kampung-kampung itu setelah tarawih itu imamnya pasti membacakan itu nawaitu shauma ghadin agar mengingatkan para jamaah untuk berniat mulai memasangkan niat untuk puasa Ramadan itu di malam hari. Nah,
Kalau gitu karena kenapa ya? Kenapa harus malam itu? Karena yang diajarkan oleh Nabi itu berniat puasa Ramadan itu di malam hari. Tapi kan ada hadis-hadisnya, Zat. Hadis-hadis yang Rasulullah itu baru bangun pagi lalu nggak ada nih isi dapurnya, nggak ada isi dapur. Ketika ditanyain ke Ibu Aisyah, ada nggak makanan pagi ini? Nggak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, maka hari ini saya berpuasa. Kan ada hadisnya, Zat. Itulah kenapa orang harus belajar fikih itu disiplin. Dalam hadis yang Ana sampaikan tadi, itu ketika Rasulullah berpuasa di puasa sunnah. Maka puasa sunnah, kalau nggak sahur, lalu melihat isi dompet nggak ada, gitu kan, apalagi anak kos, maka langsung berniat untuk berpuasa, itu boleh. Berarti niat puasa sunnah itu boleh dilakukan pagi hari atau menjelang zuhur, belum makan dan belum minum dari pagi sampai zuhur, udahlah kalau gini nanggung puasa aja lah, boleh, sah puasa sunnahnya. Tapi kalau puasa wajib itu harus diniatkan dan disiplin dalam niat. Nah, lanjut. Nah, pembatal puasa. Pembatal puasa pertama ialah wallazi yafturu bihi shaimu asyrata asya. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Sesuatu yang masuk secara sengaja ke perut. Nah, ini apa ini? Jadi, ada kaedah dalam fikih itu, semua zat yang masuk dari dalam ke rongga perut, nah, apa rongga perut nanti biar jelas bagi dokter-dokter bedah nih kan. Semua zat yang masuk ke rongga perut dengan sengaja dan dia ingat bahwa dia dalam berpuasa, maka puasanya batal. Maka di sini semua zat baik padat maupun cair. Jadi kalau dia zatnya cair masuk ke rongga ke mulut dan saluran itu ialah saluran dari mulut sampai ke dubur, sampai ke anusnya. Maka semua itu kalau ada orang memasukkan sesuatu baik cair maupun padat ke mulutnya, atau seseorang memasukkan yang cair dan padat ke lubang duburnya, maka puasanya batal. Karena kaidah fikihnya ialah kullu ainin ma wasala minaz zahir ilal batin. Semua yang masuk dari zahir ke batin dan semua saluran perut dari mulut sampai ke anus, maka dia batal puasanya. Maka juga batal puasa seseorang kalau seseorang itu misalnya di kalau bahasanya Allah lupa, disuntikan zat makanan ke dalam badan dia, maka juga batal puasanya karena dia dia memasukkan zat ke dalam rongga tubuhnya. Atau seorang di kateter juga memasukkan sesuatu ke lubang depan dan lubang belakang. Ini ada lubang farji, sesuatu yang dimasukkan ke lubang penisnya atau lubang vaginanya atau lubang uretreanya, maka itu juga membatalkan puasanya. Jadi kaedahnya ialah semua zat baik cair maupun padat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka dia batal puasa. Nah, kecuali kalau rongga telinga gimana? Kalau masuk ke telinga batal nggak puasanya? Batal juga puasanya karena ada saluran sambungan kan dari telinga ke tenggorokan atau kerongkongan ya. Tapi di kitab fikih dinyatakan bahwa kalau seseorang itu meneteskan air ke matanya, maka tidak batal puasanya. Padahal kitab-kitab fikih itu ditulis di abad-abad 14 ya. 14. Ternyata di abad 14 pun udah canggih juga ilmu kedokteran. Jadi udah tahu bahwa dari mata itu nggak ada saluran ke kerongkongan. Maka kalau pakai obat tetes di bulan puasa itu nggak batal puasanya. Tapi kalau pakai obat tetes ke telinga, maka batal puasanya. Itu ya. Jadi nanti kalau kalian ada pasien
Obat tetes telinga, batal puasa. Obat tetes mata, nggak batal puasa. Obat tetes hidung, batal puasa. Ada bisa jadi ya. Atau masukin sesuatu ke hidung, batal puasa. Itu ya. Masang kateter, batal puasa. Memasukkan sesuatu ke anus, batal puasa. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, masukkan ke kepala. Ini bahasa orang zaman dulu ya. Jadi masukin sesuatu ke kepala, ke telinga, ke hidung. Nah, itu batal puasa. Ke mulut, batal puasa. Nah, lalu wal hikdatu fi ahadits sabilaini. Memasukkan obat ke dalam salah satu dari dua jalan, yaitu lubang kemaluan dan lubang anus. Maka kalau memasukkan sesuatu ke lubang anus, masukin obat ke lubang anus melalui lubang anus bisa jadi ya. Atau memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan, baik yang perempuan maupun laki-laki, maka batal puasa. Bukan yang memasukkan ya, tapi orang yang dimasuki. Jadi kalau dokter nggak ada masalah, tapi kalau yang masuk, yang jadi pasien, maka batal puasa. Muntah dengan sengaja, lalu mengeluarkan mani karena bersentuhan, mengeluarkan sperma karena bersentuhan, mulai dari bercumbu, lalu bahkan berhubungan suami istri, maka batal puasa. Tapi kalau seseorang itu keluar spermanya karena mimpi basah atau karena menghayal, maka nggak batal puasanya. Tapi yang untuk menghayal itu rusak pahala puasanya. Lalu lanjut haid, nifas, gila, dan murtad. Nah, ini kaidahnya ialah setiap zat yang masuk dari luar ke dalam lubang yang terbuka. Nah, lubang yang terbuka ini ialah mulut, telinga, hidung, dubur, kemaluan. Kalau pori-pori gimana? Nah, silahkan dokter meneliti sendiri. Apakah pori-pori masuk nggak ke perut kita? Lubang pori-pori itu nyambung nggak ke perut? Silahkan tuh dijawab. Lalu pingsan ketika puasa, kalau sepanjang siang maka batal puasa. Tapi kalau sadar di tengah hari, di tengah-tengah berpuasa, maka puasanya belum batal. Ini analoginya seperti orang tidur. Habis sahur langsung tidur, dia tidur sampai maghrib. Apakah puasanya batal? Nggak batal. Maka begitu juga kalau orang yang berpuasa juga, orang yang pingsan, kalau dia sepanjang siang batal puasanya. Tapi kalau sadar dia di tengah hari puasa, maka nggak batal puasanya. Nah, ini sunnah-sunnah dalam berpuasa, menyegerakan berbuka, menunda sahur, meninggalkan kata-kata keji, dan ini ada tambahan berbuka dengan kurma. Nah, urutan berbuka puasa itu ialah dengan kurma terlebih dahulu. Nah, kurmanya dibagi dua juga. Pertama kurma basah, level keduanya ialah kurma kering, dan yang ketiga ialah dengan air putih. Nah, berbuka dengan yang manis gimana? Nah, ternyata ada di kitab fikih itu, kata Imam Ruyani, Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani ini mengatakan bahwa boleh berpuasa dengan yang manis-manis. Nah, ini dan alasan beliau ialah karena yang manis-manis ini bisa mengaktifkan mata kembali. Nah, ini silahkan dokter-dokter menjawab apakah benar yang dibilang beliau. Tapi beliau mengatakan bahwa dengan berbuka yang manis-manis maka bisa mengembalikan fungsi mata kembali. Ala kulli hal, itu baru perkataan para ulama dan bisa diuji kembali benar atau enggaknya. Tapi kalau hadis Nabi itu kita terima apa adanya, baik ada ada bukti ilmiahnya atau tidak. Gitu ya. Nah, berbuka dengan yang kurma, menjaga lisan dari ribah, dusta, dan umpatan. Tapi ala kulli hal, berbuka dengan kurma ini sunnah. Tapi aslinya ialah semua hal yang membatalkan puasa itu boleh. Cuman kita ingin mendapatkan mana yang afdal atau enggak. Nah, ini fakta tentang puasa ya. Diharamkan berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini jangan sampai saking solehnya dia, dia tetap berpuasa di hari Idul Adha. Enggak.
nggak sah puasanya, bahkan berdosa dia. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Walaupun bungkusnya ialah ketaatan gitu ya. Nah, puasa hari raya Idul Fitri Idul Adha, berpuasa di hari tasyrik tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu nggak boleh berpuasa, haram. Nah, jangan kelewatan soleh, karena saya orang soleh atau saya mau menjadi orang soleh, saya tetap berpuasa di tanggal 12 Zulhijjah. Puasanya batal dan orang tersebut berdosa. Gitu ya. Nah, dimakruhkan berpuasa di hari yang diragukan, yaitu di tanggal 29 Sya'ban, dan ini kita sudah melewatinya. Kecuali kalau orang tersebut terbiasa berpuasa, kalau misalnya tanggal 29 Sya'ban itu jatuh di hari Senin atau Kamis, dan orang tersebut terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka boleh dia berpuasa di tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Atau seseorang itu terbiasa berpuasa Nabi Daud dan kebetulan tanggal 29 atau tanggal 30 itu dia puasa Nabi Daud, maka boleh dia berpuasa. Tapi aslinya orang tersebut tidak boleh lagi berpuasa di hari yang diragukan, tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Nah, ini masalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri haram dilakukan di bulan puasa. Kafaratnya ialah berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, yang kedua ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh skip 1 hari saja. Skip 1 hari, maka dia harus mengulang 2 bulan. Nah, ini yang kedua. Kalau dia nggak mampu, maka dia harus kalikan jumlah harinya. Berarti 60 hari kan. Memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, kalau dia fakir juga saat gimana? Maka dia tetap harus membayar kafarat ini sampai Allah mudahkan rezekinya. Jadi gitu ya. Nah, berapa ukurannya? Ukurannya ialah 1 mud. 2 telapak tangan manusia ini digabungkan, maka segitu beras yang dia berikan ke setiap orang miskin. Nah, gitu ya. Itu kafarat bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, lanjut mengqadha puasa. Ini berapa menit lagi nih? Berapa menit? Nah, ini masalah, semoga masih ada waktu dikit lagi ya. Nah, ini mengqadha puasa. Nah, ini karena kalian nanti kan memberikan fatwa nih. Dr. Hazik insyaallah kan. Siapa yang meninggal, yuftiru wa syaikhu in ajaza anis saumi. Bukan. Oke. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hutang puasa, maka dibayarkan fidyah dengan memberikan makan orang miskin. Jadi kalau orang yang udah meninggal masih ada hutang puasa, silahkan dibayarkan hutangnya. Nah, walaupun banyak juga nih versi-versinya. Ada yang mengatakan orang yang meninggal dengan keadaan sakit yang tidak diharapkan kesehatannya gitu, maka orang tersebut cukup dibayarkan fidyahnya. Tapi kalau orang meninggal bukan karena sakit dan dia masih memiliki hutang puasa, maka walinya harus membayarkan hutang puasanya. Jadi dia nggak bayar fidyah, tapi dia harus diqadha oleh walinya. Tapi ala kulli hal, orang yang meninggal dalam keadaan hutang puasa, ini standarnya dulu, maka dia dibayarkan fidyahnya. Dan orang yang sudah tua tidak sanggup berpuasa, maka dia boleh berbuka. Namun dia harus membayarkan fidyah. Nah, gimana cara mendefinisikan dia ini tua dan tidak diharapkan kesembuhannya? Ini dokter lagi nih. Ini dokter nih. Jadi bilang, ini boleh nggak berpuasa. Tapi kalau misalnya ada anak muda sakit, lalu kalian bilang, ini nggak perlu qadha puasanya, tapi bayar fidyah aja. Ini bikin fatwa yang aneh. Maka harus belajar fikih, dokter harus belajar fikih agar bisa memberikan solusi juga kepada orang. Ini dok, saya boleh saya batalin puasa nggak? Oh, boleh batalin puasa. Apakah saya harus qadha puasa atau bayar fidyah? Nah, ini harus jelas. Kalau yang fidyah itu hanya orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Agak susah nih, masih hidup atau enggak ini. Orang yang sakit dan musafir
maka boleh membatalkan puasa, tapi dia hanya mengqadha saja. Jadi musafir dan sakit, maka dia harus mengqadha saja. Nah, puasa orang hamil dan menyusui lagi-lagi kalau di sini apa ya, dokter bedah ya, bukan dokter objin. Jadi orang yang hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan keadaan dirinya. Nah, lihat poin 1, keadaan dirinya ini apa? Sakit yang timbul dari ibu hamil dan menyusui, baik yang berakibat buruk pada janin atau tidak. Jadi kalau dia sakit, khawatir akan dirinya, maka dia boleh berbuka dan hanya mengqadha saja. Tapi jika dia mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya, maka dia nggak apa? Dia nggak dia sebenarnya sehat-sehat saja, tapi takut air susunya berkurang atau keguguran, maka dia berbuka dan dia juga mengqadha. Di saat yang sama dia juga harus membayar fidyah. Nah, kenapa harus dibayar fidyah? Karena janin tersebut masuk dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka dia membayarkan fidyah. Maka janin tadi dianggap oleh para ulama fikih makhluk yang tidak mampu membayarkan, tidak mampu berpuasa, maka dia membayarkan fidyah. Nah, ibu hamil tadi dia kenapa tidak berpuasa? Karena janin tadi tidak mampu berpuasa. Nah, gitu ya. Maka kenapa ibu hamil itu dia kalau khawatir untuk janinnya ya, dia harus mengqadha puasanya karena membatalkan puasa. Yang kedua, dia harus membayarkan fidyah. Tapi kalau ibu hamil tersebut khawatir akan dirinya sendiri, sakit lemah gitu kan. Lemah dia atau kurang produksi dia sakit ya, sakit karena hamilnya, sakit karena menyusuinya, maka dia cukup mengqadha puasa saja. Nah, orang yang sakit dan musafir. Nah, ini masalah sakit yang kapan orang itu bisa membatalkan puasanya kalau karena sakit? Sakit yang disebabkan yang dibolehkan atau sakit yang membuat orang itu boleh bertayamum. Nah, kalau dia sakit gigi, boleh nggak dia batalin puasa? Nggak boleh batalin puasa. Karena kenapa? Karena apakah sakit gigi bikin orang boleh bertayamum? Enggak. Sakit mata, apakah membolehkan orang bertayamum? Enggak. Sakit telinga, boleh nggak bertayamum? Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada kaitan antara sakit telinga dengan tayamum. Maka orang yang sakit telinga harus berpuasa. Orang yang sakit gigi harus berpuasa. Nah, itu ya. Kecuali kalau sakit kaki, kakinya luka, maka karena dia dibolehkan bertayamum, boleh dia membatalkan puasa. Ya, gitu ya. Jadi kaitannya di sana. Jadi dokter-dokter kalau misalnya lihat nih, ini penyakit yang dibolehkan bertayamum atau enggak? Kalau baru operasi, nah silakan dipertimbangkan apakah kalau habis operasi dia nggak bisa menyentuh air atau sulit dia menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Di saat yang sama dia juga boleh membatalkan puasa. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak membuat dia harus bertayamum, maka tidak boleh difatwakan untuk membatalkan puasa. Nah, gitu ya. Ini kalau musafir, ini musafir. Kalau musafir, nah ini tambahan aja. Mana yang lebih baik bagi musafir? Yang pertama, yang poin 4 dulu. Syarat safar yang boleh membatalkan puasa ialah safar jarak jauh, lebih dari jarak qashar. Jarak qashar itu berapa? 87 km. Jadi orang itu boleh tidak berpuasa ketika dia bersafar lebih dari 87 km. Nah, mana yang lebih baik, membatalkan puasa atau melanjutkan puasa? Nah, saya dari Padang ke Pekanbaru naik pesawat, lebih 87 km. Mana yang lebih baik, saya batalin puasa atau enggak? Kalau lihat jaraknya, itu boleh dia batalkan puasa. Tetapi kalau dia berpuasa tidak memberikan mudarat, maka lebih baik lanjutkan puasa. Tapi kalau
puasanya itu memudaratkan karena kopernya banyak, kan? Koper banyak, lalu penginapannya jauh, maka boleh dia membatalkan, bahkan membatalkan lebih baik. Tapi dengan berpuasa melemahkan melakukan. Kalau dengan berpuasa melemahkan dalam perjalanan safar, maka boleh dia membatalkan. Nah, ini terakhir nih tambahan aja puasa sunnah, Muslim Kamis, saya mubid, dan sebagainya. Itu mungkin ala kulihal, alhamdulillah khatam juga untuk matan wayang takrib ini. Semoga bermanfaat bagi dokter-dokter. Nah, silakan ini pasien boleh batal puasa atau tidak, tapi dengan syarat kalian harus menjaga integritas sebagai seorang dokter. Jadilah dokter yang hazik. Dokter yang tidak menjaga kewibawaannya sebagai dokter, maka tidak diterima fatwanya ini boleh pasien ini batal puasanya atau tidak. Allah taala a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya mengenai sunnah-sunnah saat berpuasa, juga fikih puasa. Dimana kita semua pasti tahu fikih-fikih puasa, syarat wajib, fardu-fardu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Cuma mungkin karena kesibukan kita sehari-hari yang fokus ke pasien, menjalankan profesi kita, ini adalah satu refresh ilmu bagi kita semua yang lupa atau yang mungkin belum pernah mendengar. Harapannya setelah materi ini kita menjadi lebih siap lagi untuk menjalani ibadah puasa Ramadan di sisa waktu yang masih ada. Ya, Ustaz, untuk sesi selanjutnya kita diskusi tanya jawab. Ini udah ada 2 pertanyaan di chat. Yang pertama dari Dr. Yopi. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya tidak puasa karena lagi hamil atau sedang menyusui? Terima kasih. Mungkin tadi udah sempat dijelaskan, mungkin bisa lebih detail. Tadi lagi hamil itu kan jatuhnya ada 2 ya Ustaz ya. Untuk apakah karena untuk keselamatan diri atau keselamatan anaknya Ustaz. Dan kalau yang sedang menyusui itu bagaimana ya Ustaz? Nah, halo, kedengaran saya? Iya Ustaz. Okay. Jadi kalau hamil menyusui itu pertama harus dilihat siapa yang berakibatnya. Nah, kalau dia kalau dia sakit dan sakit dia itu dia aja yang menerima gitu ya. Baik sakit dia itu berefek kepada bayinya atau tidak, maka itu si ibu itu hanya mengkodok saja, gitu ya, mengkodok puasanya saja, tidak harus membayar fidyah. Tapi kalau yang menjadi korban itu ialah anaknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab itu janin ya, janin. Jadi kalau janin tersebut berefek kalau kita berpuasa berefek kepada janin kita, maka kita harus membayarkan fidyah juga di samping mengkodok puasa. Jadi kodok puasa ini karena kita nggak berpuasa di bulan Ramadan ya. Jadi defaultnya semua yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dia harus bayar mengkodok puasanya. Baik perempuan haid, nifas, perempuan yang hamil ketika bulan puasa, dia harus mengkodoknya juga. Nah, kalau menyusui gimana? Nah, menyusui ini aslinya ialah dia hanya mengkodok puasa saja. Karena dia dia membatalkan diri di bulan Ramadan. Jadi kalau dia ada efek kepada anak maupun tidak ada efek kepada anak, nah itu aslinya dia hanya mengkodok puasa saja. Tapi ya, ada pendapat fikih itu ibu hamil dan menyusui itu dia cukup membayar fidyah saja, nggak perlu mengkodok. Nah ini apa penjelasannya? Ini ada pendapat fikih dan ini harus kita hormati dan kita sampaikan bahwa ini ada fakta dalam fikih. Ibu hamil dan menyusui itu dia hanya membayar fidyah saja tapi tidak mengkodok. Nah ini
alasannya ialah fatwa ini hanya diberikan kepada ibu hamil yang setiap tahun, nah ini luar biasanya nih ya. Ya bisa jadi setiap tahun dia hamil. Setiap tahun dia hamil, setiap tahun juga dia menyusui. Maka ini ibu hamil ini kan nggak bisa membayar puasanya kan. Anaknya 5 lagi. Setiap tahun tuh nggak ada jaraknya. Nggak ada pakai KB kan. Jadi, nah khusus untuk ibu ini boleh difatwakan dia hanya membayar fidyah saja karena berapa banyak tuh puasa yang harus dia qadha ya kan. Dan ini bukan diambil secara hawa nafsu ya. Wah, ini karena ternyata ada pendapat ulama mengatakan cukup bayar fidyah saja tapi tidak diqadha. Nah, ini tidak boleh diambil serta-merta. Wah, kalau gitu saya bayar fidyah aja lah. Enggak. Ini ulama yang mendiagnosis ya. Ulama yang ngasih, ini kamu qadha saja, ini kamu fidyah saja. Nah, itu ulama ya. Bukan orang awam, kalau gini enaknya begini, enggak. Nah, gitu ya. Tapi defaultnya semua orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan, dia harus mengqadha. Tapi kalau dia membatalkan puasa karena si anak, sedangkan dia sehat saja, nah itu dia harus mengqadha juga karena dia batalin puasa, dan dia juga harus membayarkan fidyah anaknya karena anaknya tidak mampu membayarkan puasa. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Atas penjelasannya. Mungkin pada Dokter Yofi apakah jelas dok atau ada yang ditanyakan lagi dok? Ya, terima kasih. Gini, sedikit Pak Ustadz mempertegas saja, karena memang ada yang pendapat fikih yang terakhir Pak Ustadz jelaskan itu saya juga pernah mendengar, cuman tidak ada penjelasan, maksudnya saya kurang paham dengan pada posisi mana diberlakukan. Tapi pertanyaan saya itu bukan tiap tahun Pak Ustadz. Contohnya si ibu yang tahun pertama hamil, kemudian pasti dia pas tahun kedua dan tahun ketiganya dia masih menyusui kan, itu udah 3 tahun. Kemudian mungkin jeda biasanya 2 tahun atau 3 tahun, kemudian dia hamil lagi kan. Nah sementara berulang lagi seperti hamil pertama, kemudian dia punya anak ketiga berulang lagi seperti hamil pertama. Jadi kalau ditotalkan jadinya kurang lebih bisa 2 kali 3 berarti 6 tahun Pak Ustadz dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, yang ingin saya pertegas itu, sementara sebelum hamil yang kedua, Mama disebut dengan utang puasa yang bulan Ramadan yang 3 tahun pertama itu dia mungkin belum full mengqadha, atau mungkin untuk mengganti karena nifasnya saja, karena haidnya aja mungkin dia belum. Gitu, Ustaz. Nah, jadi itu yang jadi yang mau saya tanyakan, apakah mengganti itu suatu hal yang benar-benar harus dilakukan, atau memang bisa diambil dalil yang pendapat ulama yang pendapat fikih yang terakhir itu Ustaz. Jadi seperti saya juga pernah dengar ada cerita waktu zaman Nabi dia melakukan hubungan suami istri, akhirnya dia mendapatkan kurma kalau nggak salah dari Nabi karena dia nggak bisa gitu. Apakah itu bisa dijadikan dalil gitu? Terima kasih Ustaz. Nah ini enaknya kalau sama praktisi itu ya. Oke, jadi kalau contoh tadi Pak Dokter, maka kan rapat tuh hamil, lalu melahirkan itu dia harus menyusui. Habis baru selesai menyusui hamil lagi. Berarti kan nggak ada jeda tuh antara hamil, menyusui, hamil lagi. Nah itu termasuk orang yang definisi kedua tadi. Wah, ada lazini. Nah, ini ada jeda Ustaz 2-3 tahun. Tapi setelah 2-3 tahun itu dia tidak bisa mengganti karena ya bisa karena kan 3 bulan 1 bulan kali 3 itu kan 3 bulan Ustaz. Mungkin apa dia bisa mengganti cuma beberapa hari gitu kan gitu. Tapi bukan berlanjut seperti itu, bisa dia
jeda ada, cuman nggak memungkinkan dia atau tidak, kesimpulannya dia tidak bisa mengganti deh, bisa karena faktor apa, itu bisa saja yang lain. Nah, kalau aslinya Pak, semua yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan itu qadha. Itu aslinya dulu. Tapi kalau dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak mampu lagi mengqadha puasanya, maka baru dia bisa masuk kategori yang tadi cuman bayar fidyah. Nah, tapi kalau bayar fidyah tadi harus diteliti lagi, Pak. Berapa lama dia ada punya rentang waktu gitu. Rentang waktu untuk mengqadha puasanya antara hamil dengan antara habis menyusui dengan hamil lagi, berapa lama tuh? Kalau dia bisa mengganti puasanya, maka seharusnya dia bisa mengqadha, nggak perlu bayar fidyah. Gitu. Nah, itulah kenapa harus jadi perempuan perempuan laki-laki sama aja sih, harus mencatat berapa puasa yang tidak dia lakukan. Dan kalau masih ada waktu untuk mengqadha puasa antara selesai menyusui dengan hamil, maka dia harus mengqadha puasanya. Itu ya. Karena mengqadha puasa itu standar paling jawaban semuanya. Bagi yang musafir, bagi yang menyusui, bagi yang hamil, karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia harus mengqadha puasanya. Tapi hanya kepada orang-orang yang tadi rapat tadi, habis menyusui hamil lagi, atau ada rentang waktu sedikit dan sedikitnya pun tidak bisa mengqadha puasa yang udah berlalu ya, berarti 2 tahun kan dia tidak berpuasa, puasa yang hamil, puasa menyusui kan rapat tuh. Jadi itu yang membuat orang bisa membayar fidyah saja. Tapi ala kulli hal, semua orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu dia mengqadha, kecuali tadi orang yang sakit kan, orang yang sakit yang tidak bisa tidak diharapkan kesembuhannya masuk dalam kategori. Nah, dan ulama yang pendapat kedua tadi memahami yang ibu-ibu yang hamil rapat atau yang tidak ada jeda antara menyusui dengan hamil lagi, maka dia cukup membayar fidyah saja. Tapi kalau itu udah hamil terakhir, maka dia harus membayar qadha, bukan bayar fidyah. Dia harus mengqadha puasa yang hamil terakhir. Gitu. Allah taala a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Makasih Pak Ustadz masukannya. Itu adalah jawaban bagaimana mengenai lebih melihat profesional bagaimana kondisi si ibu dan berapa lama dia bisa berpuasa. Lanjut pertanyaan kedua Ustaz dari Al Ansori. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana jika seorang dokter bedah yang operasi dari jam 2 malam ternyata operasi memanjang sampai setelah subuh, dokter tersebut tidak sempat sahur, kemudian pasiennya tidak kuat untuk berpuasa, apakah ada rukhsah untuk kondisi ini dan memperbolehkan dokter tersebut untuk tidak berpuasa Ustaz? Ya, boleh dia tidak berpuasa. Itu ya, karena kalau nggak sanggup kan mampu berpuasa, syarat ketiga tadi kan. Kalau tidak mampu berpuasa, silakan batalkan. Karena dia membatalkan puasa Ramadan, maka dia harus mengqadha. Itu saja rumusnya. Nah, ini indikator mampu atau tidak mampunya apakah ada atau hanya dari perasaan tidak mampu Ustaz? Dari apa sih? Dari udah lemas atau ya sebenarnya sih lemas nih. Lemas, tapi lemas ini pun ini indikatornya harus jelas ya. Jadi kalau dia sudah gimana ya, tidak sanggup berpuasa. Nah, gimana cara dokter mendefinisikan dia tidak mampu? Apakah dalam beberapa menit lagi asam lambungnya naik atau itu silakan kalian definisikan tuh. Tapi kalau dokter
dokter ini banyak hukum fikih yang meringankan dokter. Nah, ini contohnya tadi itu kan seorang dokter bedah, dia operasi zuhur, asar, maghrib. Nah, itu boleh nggak menjamak sholat zuhur, asar, maghrib? Boleh. Dan itu khusus untuk para dokter. Itu yang kayak di Palestina itu pertanyaan dari dokter Palestina, dia membedah orang tanpa henti. Karena bom Israel itu kan subuh dia membedah orang, zuhur membedah orang, sampai isyanya membedah orang. Nggak belum sholat 5 waktu dia. Dia tanyakan ke Syekh, silahkan dijamak sholatnya 1 kali. Bahwa istilahnya dalam satu waktu. Jadi kalau dokter, ya karena kan kalian menyelamatkan nyawa orang kan, menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Jadi gitu. Jadi dan lihat ya istilah kan kayak COVID itu kan, orang menyelamatkan orang COVID, apa istilahnya, menjaga jarak itu lebih utama daripada merapatkan soft kan. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa orang lebih utama daripada mendapatkan sunnah dan keutamaan dari rapatnya soft. Nah, itu lebih perihal gitu juga. Kalau kalian menyelamatkan nyawa orang lebih utama daripada ya untuk berpuasa terlebih dahulu. Tapi ala kulihal, kalau saya sih ngasih solusinya ialah coba bikin jam, mungkin juga ya. Ini kadang dokter punya kondisi tertentu. Coba bikin waktu operasinya mungkin jam berapa gitu. Tapi nggak mungkin juga karena emergensi nggak bisa diatur-atur ya. Ya begitulah ala kulihal. Jadi mungkin disiasati gitu. Sebelum subuh itu ketika lagi operasi sediakan kurma 3 biji dulu lah. Minimal kan sahur itu cuman segelas air, dan segelas air orang bisa berpuasa. Itu ya. Minimal sahur itu kan segelas air. Dan itu bisa kita bertahan berpuasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini itu enak ya. Sebenarnya sih banyak nih mau saya tanyakan ke dokter-dokter saya, karena masalah fikih ini banyak berkaitan dengan kesehatan. Gitu ya. Ya, Dokter Ansari, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih detail? Sudah, Dr. Rafdi. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada yang juga bertanya dari Dr. Dodi Setia Diputra. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika seseorang yang sedang masak untuk berbuka, kemudian beliau mencicipi makanan minuman supaya rasanya pas, tidak terlalu asin atau manis, hanya dicicipi di mulut, tidak ditelan, Ustaz? Terima kasih. Nah, ini harus hati-hati juga saya ngomongin. Nah, yang boleh itu ialah yang masak pertama. Nah, jangan sampai coba semuanya nyoba. Jadi yang masak doang yang bisa mencicipi. Kenapa? Karena dia rasa itu kan hanya di lidah kan ya. Kan, dan itu nggak tahu nih, mungkin jawaban saya sebagai orang awam gitu ya. Kan di lidah, dan dia hanya kan sampai saraf aja gitu. Lidah dan memberikan efek ke saraf. Kan bukan memasukkan makanan ke dalam rongga tenggorokan ya. Begitu ya. Nah, itu pun sebenarnya para ulama karena rusuh juga tuh. Orang boleh menyicipi makanan gitu. Itu pun karena ya dibolehkan bagi orang yang masak gitu. Tapi kalau orang yang nggak masak ikutan mencicipi nggak boleh. Dan syaratnya juga hanya sampai lidah, ya, sampai lidah. Cuman ditempelin ke lidah. Setelah ditempelin di lidah, ditelan lagi, itu batal puasanya. Dia cuman untuk mencicipi. Tapi kalau dalam pikiran kita ada mencoba-coba mencari-cari cara agar bisa menelan makanan, itu nggak boleh. Ya ikuti saja, bersabar ya kan, bersabar. Cuman mencicipi. Dan itu pun orang yang memasak, bukan orang yang lain-lain. Saat pada Dr. Dodi, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi? Tidak ada, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.
kumur-kumur dengan marjan gitu ya, Dok. Gimana gitu. Nah gini, jadi ada ini contoh ya, contoh. Sebenarnya berenang di bulan puasa itu boleh sebenarnya ya. Selagi dia tidak menelan air di kolam renang itu boleh. Tapi ada ulama yang mengharamkan berenang di bulan puasa. Kenapa? Sadud zari'ah namanya. Menutup pintu jatuh kepada yang haram. Nah, ini fatwa ulama kontemporer itu haram berenang bagi orang berpuasa. Itu karena dikhawatirkan ditelan. Maka sebenarnya selagi, nah ini kalau ibu-ibu sudah biasa menakar gitu ya, kalau masak ini takaran garamnya segini, nah nggak perlu lagi itu diuji coba, oh ini manis tuh, diulang-ulang lagi, dites lah. Istilahnya itu mencari-cari cara untuk membatalkan puasa. Nah itu adalah kulihal ya. Unik-unik. Ini Sab, dari Ana ingin bertanya Sab, terkait dengan yang masih terkait dengan pembatal puasa Sab. Jadi kan di penjelasan di awal oleh Ustaz, misalnya kita memasukkan cairan dari telinga itu batal itu. Iya. Hidung juga batal Sab. Hidung batal. Cuma kalau dari mata tidak batal. Cuma izin Sab, sejauh yang Anda ketahui Sab, dari belajar anatomi itu kan, kalau misalnya di mata itu kan ada suatu lubang yang berhubungan antara mata dengan hidung. Oke. Jadi ada salurannya itu dari, jadi kan kenapa kalau kita menangis itu terasa ada yang tertelan, itu kan karena ada salurannya dari mata menuju ke hidung. Nah, juga yang anak pertanyakan juga dari telinga itu, liang telinga itu kan sebenarnya ujungnya buntu. Itu kan ujung-ujungnya itu kan gendang telinga. Nah, apakah maksudnya dan dia nggak masuk lagi ke dalam rongga mulut. Nah, maksudnya apakah bagaimana ulama mempertimbangkan kenapa kok di telinga batal sementara yang dari mata tidak batal gitu? Oke, ini keren nih. Nah, waktu ulama membaca dalil-dalil itu, dalil yang ratusan hadis dan ratusan kasus itu dikumpulkan, dibikin sebuah kaedah. Jadi kaedahnya ialah kullu ainin dakhala fi minaz zahir ilal batin. Semua zat yang masuk kepada dari luar ke dalam, fimun fazil maftuh, lubang-lubang yang terbuka. Nah, jadi karena lubang terbuka inilah dipahami bahwa orang yang memasukkan cairan ke telinga, nah itu batal puasanya karena dia lubang yang terbuka. Bahkan nih kalau dulu saya belajar ada juga nih, dan sempat viral belakangan karena Buya Yahya yang menjelaskan. Jadi ini mohon maaf ya, vagina perempuan itu atau vagina perempuan atau dubur laki-laki perempuan, kalau misalnya dia memasukkan jari dia ini, dia masukkan jarinya ke dalam baik vaginanya atau anusnya, maka batal juga puasanya. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka. Tapi kalau gimana cara nyebok berarti? Kalau nyebok itu kan saya sunnah itu dia dengan punggung tangan kan. Punggung tangan ini ditekan gimana pun dia tidak memasukkan kan, tidak masuk ke lubang vagina. Paling cuman ke labia mayora kan. Saya tahu juga istilah-istilah itu, labia mayora. Jadi dia cuman masukin ke sana aja. Nah, lubang dubur juga gitu, kalau cebok juga gitu. Cebok kan dengan bahkan dengan istilahnya nih, dengan telapak tangan yang ini nih, dengan itu walaupun ditekan pun kan nggak masuk ke lubang anus. Tapi kalau ini mohon maaf, kalau jari ini dimasukin ke lubang anus, maka batal puasanya. Nah, lubang telinga, nah telinga ini kalau ini ya detail-detailnya aja sih, walaupun
masih khilafiyah para ulama. Ini karena ulama bikin kaedah di turunannya agak susah diterapkan ya. Contoh, lubang kelingking, lubang kelingking. Kelingking kita masukin ke lubang telinga. Kata ulama nggak batalin puasa. Nah, kenapa? Karena kan seharusnya kan semua lubang yang terbuka batalin puasa. Ternyata dibikin lagi syarat. Kalau kelingking ini masuk telinga nggak batal puasanya. Tapi kalau masukin tusuk telinga, cotton bud ke telinga, itu batal puasa. Kan akhirnya nggak konsisten juga ya. Ulama bikin kaedah, tapi ternyata kaedah ini nggak konsisten juga. Jadi ala kulihal, ulama itu setelah membaca dalil, setelah dan dalil ini kan nggak cuma 1-2 hadis ya, 20 hadis dikumpulin atau mungkin ratusan hadis dikumpulin, dibikin sebuah kaedah. Semua zat baik padat maupun cair masuk ke lubang yang terbuka. Nah, kenapa mata itu tidak lubang terbuka? Ya, karena mungkin dipahami bahwa mata itu bukan dalam bentuk lubang ya gitu. Tapi dia ya masih ada permukaannya gitu. Tapi kalau hidung itu lubang terbuka, mulut lubang terbuka, telinga lubang terbuka, dubur lubang terbuka, saluran kencing juga terbuka, vagina juga terbuka, tempat perempuan, saluran pipis perempuan juga terbuka. Jadi dengan itu semuanya akhirnya dipahami semua yang dimasukin ke semua lubang itu dia membatalkan puasa. Dimasukkan ya. Oke ya nggak tahu, Allah Taala. Tapi bisa jadi nih sebagai nantilah kalau saya punya bikin jurnal dituliskan bahwa orang yang meneteskan obat mata tuh batal puasa karena temuan dokter bedah gitu. Perlu tuh biar ilmu ini diperbarui terus ya. Allah Taala alam. Atas pencerahan Ustaz. Izin satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ada pertanyaan titipan dari yang tidak ingin disebutkan namanya Ustaz. Kalau tadi dari kaidah-kaidahnya kan juga yang pembatal puasa itu kan sengaja masuk ke perut dari lubang yang ada, terus masuk ke dubur, sengaja masuk ke kepala Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau ini Ustaz, rokok atau nge-vape Ustaz? Dia kan tidak masuk ke paru, masuk ke paru-paru. Nah, seperti itu. Ya. Nah ini ini kalau kita detail-detailan masalah fikih ya, orang kalau gigit-gigit pensil itu batal puasanya. Kenapa? Karena dia masukin sesuatu ke rongga mulutnya. Atau ini agak ya contoh. Tapi kalau saliva seseorang nih, saliva kan sih, tahu lah, pasti tahu. Orang salivanya nempel di bibir, lalu kan udah keluar tuh, tapi dia telan lagi, nah itu batal puasanya. Kalau dia salivanya sudah di bibir, tapi kalau salivanya masih di mulut, lalu dia telan tuh, itu masih boleh, karena dia masih di dalam tubuhnya. Ya, tapi kalau salivanya udah di bibir, dia sengaja nempelin habis itu gitu ya. Itu contohnya agak gimana ya, tapi itu batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah di luar tubuhnya lagi, dan habis itu dia telan, maka itu batal puasanya. Tapi kalau salivanya masih di dalam mulut dan dia telan, itu nggak batal puasanya. Nah, tapi kalau ya contoh pensil, gigit pulpen, pena, apalagi rokok ya. Rokok jadi karena dia masukin tuh, nempelin. Itu alasan ulama mengatakan batal merokok. Rokok itu membatalkan puasa. Berarti ini termasuk termasuk obat asma untuk nebulizer dan untuk obat semprot asma juga termasuk pembatal puasa. Ya, nah itu kalian definisikan itu. Nanti semua yang obat-obat yang masuk ke mulut, obat-obat yang masuk ke hidung, obat yang masuk ke telinga. Bahkan gini, orang kalau perutnya dilubangi ya, nggak tahu lah ya, perutnya dilubangi, dimasukin selang lah di sana, nah itu batal puasanya. Walaupun bukan dari mulut, bukan dari dubur. Kenapa? Dia masuk ke
dilubangin. Pokoknya apa? Dia masuk ke lubang yang terbuka gitu. Nah, lubang terbuka berarti kan gitu. Jadi nanti kalian memudah orang itu batal puasanya. Gitu. Dan apalagi karena dia perutnya diselang, lalu kan nggak mungkin dia berwuduk kan, karena dia harus pergi ke toilet atau dia harus mungkin ada gerakan susah gerakannya, maka dia sudah boleh bertayamum. Orang yang bisa bertayamum bisa membatalkan puasa. Bisa Allah atas pencerahannya Ustaz. Mungkin kepada rekan-rekan residen yang lain atau kepada Izin, masih boleh dokter-dokter. satu lagi, Pak Ustaz? Boleh dok, boleh dok. Silakan dok. Oke, ini menarik ini karena ada statement tadi memasukkan barang yang di luar ke dalam itu membatalkan, tapi kalau di dalam enggak. Nah ini selama ini saya menganggap ini membatalkan, Ustaz. Jadi mohon pencerahan juga. Kalau kita bersahur makannya kekenyangan gitu, Ustaz. Habis itu waktu menahan sudah masuk, kan biasa tuh Pak Ustaz kadang-kadang keluar yang dari lambung, ya kan? Nah itu mesti kita muntahkan atau ada sebagian ya kita telan aja kan masih di dalam gitu. Tapi selama ini saya menganggap itu membatalkan, dia muntahkan. Dia keluar itu tidak dirangsang, dia mungkin apa kepenuhan kali ya, dia keluar gitu. Kalau bahasa Minangnya kesadaan gitu. Nah ini keluar kan makanan yang dari lambung, tapi kan masih di dalam mulut. Selama ini saya beranggapan itu membatalkan kalau saya makan. Jadi senang saya muntahkan. Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke. Itu analoginya gimana ya? Kalau bukan muntah berarti ya? Jadi dia bukan muntah. Dia karena fisiologis saja, normal aja, karena kekenyangan. Oke. Kalau dia masih nggak tahu, yang pernah terasa sama saya itu sampai kerongkongan ya. Bisa kerongkongan ditelan lagi nggak ada masalah. Tapi kalau apa di mulut, nah kalau sudah di mulut dan dia istilahnya, ya tadi kaidah tadi para ulama berarti perlu banyak revisi juga tuh. Nah, air ludah yang dia dari dalam tubuh manusia. Nah ini berarti detailnya ialah air ludah itu kan produksi manusia ya, produksi dalam tubuh ya. Nah sedangkan kalau makanan dia bukan dari dalam tubuh. Kalau misalnya dia ya ada apa tadi tersedak dan lalu keluar dan di dalam mulut, maka dia harus dimuntahkan. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari tubuh manusia. Tapi kalau keringat, nah keringat kalau misalnya kita minum keringat, boleh nggak? Nah keringat itu ada ulama yang mengatakan nggak boleh karena dari luar. Karena dari luar masuk ke mulut, nggak boleh. Nah gitu. Jadi kalau makanan tersedak tadi karena dia berasal dari luar tubuh manusia harus dimuntahkan. Nah gitu. Nah, tapi gini ada juga apa harus kehati-hatian kita ya. Jadi dalam fikih itu kenapa ada waktu imsak ya, walaupun kata imsak pun sebenarnya kurang tepat ya. Jadi ada 10 menit sebelum azan itu waktu imsak. Itu sebenarnya memastikan agar tidak ada lagi makanan dan minuman yang berada di mulut kita. Dan ini yang membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu nggak ada imsaknya. Waktu azan silakan kita berhenti gitu ya. Tapi nggak ada waktu imsak. Tapi kalau misalnya di puasa wajib itu ada waktu imsak. Jadi ini konsisten hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan. Waktu imsak itu ialah selama 50 ayat Al-Quran dibacakan. Jadi orang itu sudah berhenti makan dan jarak antara dia berhenti makan dengan azan subuh itu ialah 50 ayat Al-Quran dibacakan. Nah itu untuk memastikan orang agar tidak ada lagi makanan di mulutnya. Nah ini idealnya ya. Kalau orang kesiangan misalnya, kesiangan ini bukan apa, dia baru bangun di waktu imsak. Nah, dia boleh makan dan minum. Tapi batasnya ialah azan, bukan azan juga sebenarnya. Batasnya ialah terbitnya matahari. Nah, masalahnya apakah muazin yang di kampung-kampung kita ini benar nggak dia azan itu pas ketika matahari terbit atau malah terlambat? Kan bisa jadi. Maka itulah kenapa
ulama itu bikin waktu imsak. Nah, yang contoh tadi, kalau misalnya tersedak di waktu masih imsak itu masih boleh ditelan, tapi kalau misalnya di waktu puasa, nah itu harus dimuntahkan tuh. Allah taala alam bissawab. Jadi waktu imsak itu sebenarnya bukan waktu untuk main-main lagi sebenarnya. Itu waktu ketika kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Nah, ini ya, jangan sampai nanti ini banyak di kampung-kampung, di orang-orang TPA, waktu berhenti makan itu ialah ketika hayyalah sholah. Ini dari mana nih fatwa? Jadi boleh selagi masih Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu boleh minum. Boleh minum, boleh makan, boleh didorong dengan air dong. Itu enggak sah tuh. Harus dia batal puasanya. Nah, ini salah satu fatwa lagi, bukan fatwa, fakta unik juga di bulan puasa bagi perempuan yang haid gitu. Nah, dia kan boleh membatalkan puasa, tapi dia tetap harus menghormati bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dia makan harus sembunyi-sembunyi dan juga ikut menahan diri sampai berbuka nanti. Nah, bagi orang yang membatalkan puasanya, orang yang batal puasa karena ya kecapean tadi, dia hanya bisa makan untuk batal itu saja, tapi dia juga harus ikut menahan diri sampai berbuka. Nah, ini juga detail-detail fikih sih, dan kalau udah belajar agak baru tahu dengan ini. Itulah kenapa wali kota atau pemerintah daerah itu menutup warung-warung di bulan Ramadan ya untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan ini, termasuk orang-orang haid yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia hanya cukup makan untuk makan pagi siang aja. Nggak bisa dia makan dengan bebas jalan kaki di jalanan lalu makan es krim gitu kan. Nah, itu nggak boleh karena dia tidak menghormati bulan Ramadan. Walaupun dia haid, walaupun dia musafir. Nah, dari situ juga diambil bahwa boleh Satpol PP menutup warung-warung walaupun nanti dimarahin ya. Ini Kiran Akbar nih Ustadz intoleransi nih. Nah, ya kan? Tidak harus oleh. Padahal itu tanda bahwa pemerintah daerah itu fakih dia. Ilmunya dalam tentang Islam. Nah, sedangkan orang-orang liberal itu hanya kita harus hormati orang yang tidak berpuasa. Itu tanda orang yang baru nggak belajar fikih. Gitu. Satu lagi. Silakan. Ini Ramadan kan, kan kalau misalnya kita berwudu kan sunah wudu itu kan kumur-kumur, mencuci hidung, kita mau sholat Jumat kan sunahnya bersiwak, itu gimana jatuhnya? Nah, berkumur-kumur di bulan Ramadan setelah azan zuhur itu makruh. Bahkan gosok gigi setelah waktu zuhur itu makruh. Oke. Nah, termasuk juga bersiwak, gosok gigi, berkumur-kumur itu makruh. Nah, selagi dia ya bisa memastikan bahwa yang masuk itu odolnya, airnya itu tidak masuk ke kerongkongan dia. Jadi dia harus pastikan bahwa tidak meminum airnya. Dan kalau kata ulama itu tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan berkumur-kumur. Kalau dia berlebihan berkumur-kumur batal puasanya. Walaupun dia tidak minum, tapi kalau kumur-kumur lama atau kumur-kumurnya itu batal puasanya. Gitu. Nah, bahkan ya gini. Jadi sebenarnya hal-hal puasa ini banyak beda-beda gitu. Bahkan Rasulullah pun beda nih. Satu kasus tapi beda fatwanya. Contoh nih bagi orang yang sudah nikah. Apalagi ini banyak dokter muda di sini kan. Dulu Rasulullah itu ada pengantin muda bertanya, ya Rasulullah, apa hukum mencium istri di bulan puasa? Rasulullah bilang batal puasa. Tapi banyak amalan para sahabat, Umar bin Khattab, Abu Bakar itu mencium istrinya di bulan Ramadan. Tapi nggak batal puasanya. Nah, ini kok beda nih fatwanya? Padahal sama-sama mencium istri. Nah, ternyata
mencium istri bagi pengantin muda batal puasanya. Tapi kalau mencium istri bagi pengantin yang sudah lama tidak membatalkan puasa. Lihat dari satu kasus saja banyak fatwanya. Jadi bisa jadi contoh tadi kan ya apa banyak contoh-contoh itu jawabannya nggak hitam putih ya. Jadi bisa jadi satu orang ini beda jawabannya. Ibu hamil ini beda jawabannya. Cukup bayar fidyah. Tapi untuk ibu hamil itu dia harus mengkodok puasanya. Nah, gitu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Gitu. Kalau Ustaz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini semakin dapat mengoptimalkan kita di bulan Ramadan hari ke hari. Semoga 27 hari ke depannya bisa kita optimalkan untuk meraih pahala yang berlipat. Sebelum kita tutup, mungkin ada dua kata-kata dari dokter. Dari siapa? Dari dokter kita. Oh ya, dari Dr. John. Oh. Selaku KPS. Dr. Rizky aja, saya lagi. Pada Dr. Rizky, apakah silakan Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup hangat ya diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga terlihat bahwa memang ada semangat bagi kita semua untuk lebih mendalami ilmu gitu ya di bidang agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustadz berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata penyampaian dari Dr. Rizky, kita akhiri pula kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan giroh kita, semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan residen, kepada dokter-dokter yang telah berkesempatan hadir, dan kepada Ustadz Kiran Akbar yang telah memberikan materi. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih Dokter.